Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Giansyah dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Bayu Putra Wicaksono. Rekan saya. Perkenalkan nama saya Tri Anantara Syafranto. Nah, kami bertiga akan membahas materi tentang konsumsi dalam Islam. Nah, konsumsi dalam Islam ini ada banyak banget poin-poin pentingnya yang akan kalian ketahui ini dan akan kami jelaskan juga seperti itu. Baiklah, berikutnya adalah videonya. Nah, dalam ekonomi modern, konsumsi didefinisikan sebagai kegiatan menggunakan barang maupun mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia setiap harinya. Nah, namun dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya soal kebutuhan, tetapi terkait dengan moral, tujuan hidup, dan keberkahan. Nah, konsumsi itu harus membawakan manfaat, tidak merusak, dan tidak melanggar syariah. Karena itu, fungsi konsumsi Islam itu berbeda banget dengan konsumsi konvensional. Nah, konsep dasar konsumsi dalam Islam. Nah, ekonomi Islam itu memandang manusia sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya secara bijaksana. Prinsip konsumsi Islam itu berlandaskan pada beberapa macam. Yang pertama itu adalah keadilan atau al-adl, tidak berlebih-lebihan dan tidak kekurangan-kekurangan. Atau yang kedua adalah kesederhanaan, al-iktisad, menempatkan konsumsi pada batas wajar. Yang ketiga ialah kemaslahatan. Konsumsi harus membawa manfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Yang keempat adalah kehalalan dan kebersihan. Setiap barang ataupun jasa yang dikonsumsi itu harus halal dan thayyib, tidak israf dan tidak tabzir. Dilarang boros, mubazir ataupun berfoya-foya. Tujuan akhirnya ialah konsumsi bukan untuk gaya hidup, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga keberkahan hidup. Baik, yang ketiga itu fungsi konsumsi dalam ekonomi Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang fokus pada utility maximization, ekonomi Islam memandang konsumsi sebagai sarana menuju kemaslahatan dunia dan akhirat. Berikut fungsi konsumsi dalam perspektif Islam. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan pokok atau daruriyat. Konsumsi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Tujuannya adalah menjaga kelangsungan hidup dan ibadah. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Konsumsi tidak boleh hanya mengejar kesenangan dunia. Setiap keputusan konsumsi harus mempertimbangkan nilai ibadah, keberkahan, dan menghindari perbuatan yang melalaikan. Yang ketiga itu meningkatkan kemaslahatan atau maslahah. Fungsi konsumsi adalah memberikan manfaat bagi manusia. Barang yang dikonsumsi harus menambah kualitas hidup tanpa menimbulkan kerusakan sosial, moral, atau lingkungan hidup. Yang keempat, distribusi kekayaan yang lebih merata. Melalui konsumsi yang etis, misalnya membeli produk UMKM, produk halal, atau produk yang berkualitas. Masyarakat Muslim mendorong perputaran ekonomi yang adil dan tidak memonopoli. Yang kelima, menghindari kerusakan atau mafsadah. Islam melarang konsumsi yang merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti alkohol, narkoba, riba, perjudian, dan barang yang membahayakan. Yang keenam, menguatkan keimanan konsumsi. Konsumsi yang halal dan thayyib dianggap sebagai kunci diterimanya ibadah. Dengan konsumsi yang baik, seorang muslim menumbuhkan sifat syukur, disiplin, dan tanggung jawab. Yang ketujuh, mendorong aktivitas ekonomi yang etis. Konsumsi yang sesuai syariah menciptakan permintaan terhadap barang halal. Ini mendorong produsen untuk menjalankan usaha yang sesuai syariah seperti halal supply chain, keadilan tenaga kerja, dan tidak menipu konsumen. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada membeli makanan halal dan tidak berlebihan. Yang kedua, memilih barang yang bermanfaat bukan hanya untuk gaya hidup. Lalu, yang ketiga, menyisihkan harta untuk zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, mengurangi konsumsi yang membahayakan kesehatan dan lingkungan. Nah, lalu yang terakhir ada mengutamakan produk lokal yang membantu kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi konsumsi dalam Islam bukan hanya tentang apa yang kita beli, tetapi juga apa tujuan yang kita membeli. Nah, dan dampaknya bagi diri dan orang lain. Fungsi konsumsi Islam menuntun kita agar bijak, seimbang, dan bertanggung jawab dengan mengikuti prinsip konsumsi syariah. Kita tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menjaga keberkahan dan kemaslahatan.
Nah, itulah penjelasan dari kami. Mungkin dapat teman-teman simpulkan dan teman-teman terapkan pada kehidupan sehari-hari tentang konsumsi dalam Islam. Nah, mungkin dari itulah video kami. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wanna show you all the